ada keuntungan batin daripada ibadah. Apa? Al jannatu. Apa Bu? Al jannatu. Apa Pak? Pak? Ini diem banyak. Kayak gak mau gitunya. Apa tuh keuntungannya? Surga. Masya Allah. Jadi ibadah itu akhir-akhirnya keuntungan yang kita peroleh apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keuntungan. Awas ya, keuntungan daripada ibadah. Aidarul sawab wa ma fiha. Jadi surga itu adalah tempatnya pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul karam muhtaram saya hormati Bapak Dikaim beserta jajarannya, para asatidzah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga saudara-saudara kita dari jamaah tabligh, mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mendakwahkan ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah, iradah serta limpahan karunia-Nya kita berkesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kesempatan untuk membukakan kedua mata kita, menggerakkan tubuh kita, melangkahkan dua kaki kita menuju tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua gerak langkah diri kita, mudah-mudahan ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan juga barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mudah-mudahan menjadi wasilah penghapus daripada dosa-dosa kita. Salawat beserta salam ayat makrunan bita'zim semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim
wa nabiyyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Nasaihul Ibadah. Sekarang kita menginjak kepada makalah yang ke-54 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal khamsuna. Maqalah yang ke-54 ini akan menceritakan tentang makna daripada ibadah. Kita sering dan juga sudah menjadi kebiasaan apabila itu yang sifatnya baik suka dikaitkan dengan ibadah. Dan kita duduk nih sekarang setelah kita melaksanakan sholat subuh, duduk sebentar kita mendengarkan sedikit ya kajian kita baca setiap hari, itu namanya ibadah. Kita duduk sebentar itu ibadah, niatnya ibadah. Mau ngerti mau nggak ngerti gitu, mau yang tidur mau yang nggak tidur, setengah tidur, niatnya apa? Ibadah gitu kan. Itu suka jadi apa bahasa kita sehari-hari. Ada juga kegiatan badan kita yang sifatnya sorot dunia, itu bisa bernilai ibadah kalau diniatkan lillah. Itu ya, seperti kita mau berangkat kerja mencari nafkah, itu dunia ya. Tetapi dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, kita melangkahkan kedua kaki kita untuk mencari nafkah dengan niat ibadah lillah karena Allah, itu ya. Dan ada juga yang suratulnya akhirat, kegiatan tubuh kita, aktivitas tubuh kita yang surah yang gambarnya adalah akhirat, ibadah kata kita, tetapi tidak bernilai ibadah. Karena apa? Niatnya bukan lillah. Itu maka lillah ini menjadi pokok dalam setiap aktivitas kita. Lillah, lillah, lillah. Karena ada juga ya sebagian orang nih yang kalau ngaji itu harus ngerti, padahal ngerti nggak ngertinya itu bukan urusan guru katanya. Itu suka jadi bahasa, ustadz itu mah nggak ngerti gitu ngaji. Bukan nggak ngerti, emang kita nggak dikasih ngerti gitu. Ngerti dan nggak ngertinya itu bukan urusan kita, bukan urusan manusia, itu ranahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang ngaji itu tujuannya ngerti, padahal ngaji itu tujuannya ibadah gitu. Mau ngerti mau kagak ngerti gitu ya, yang penting ngaji gitu. Kenapa harus jadi dasar gitu ya dari setiap aktivitas kita? Karena setan itu pinter Pak, pinter sekali. Jadi kalau kita nih ya niatnya pengen ngaji itu pengen ngerti, itu kalau udah setengah-setengah ngerti atau rada-rada ngerti, itu biasanya ngajinya berhenti. Itu setan itu gampang masuk. Wah, ini udah ngerti ini mah, itu ya. Kemarin juga udah dibahas, udah ngerti gitu bahasnya.
Itu. Jadi bisa kita berhenti karena merasa sudah ngerti. Bahkan selama-lamanya gak mau ngaji karena merasa sudah ngerti. Padahal ngaji itu ibadah. Itu bukan urusan kita ngerti, bukan urusan guru, ustadz, kiai, bukan ranahnya. Kita mencoba berkewajiban menyampaikan sedikit gitu ya ilmu yang Allah kasih. Itu yang ngasih ngerti, paham adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas ya, jadi niatnya apa? Ibadah. Itu. Ibu ya, mana ibu-ibu ada ya? Bu, semangat banget kayaknya tadi. Ya Bu, ngaji teh untuk ibadah ya Bu? Untuk ibadah apa untuk nyari ngerti Bu? Ibadah. Kalau ustadznya nggak ngerti neranginnya, tetap ngaji apa enggak? Janji itu ya. Ya Allah. Kan kadang kalau membahas kitab susahnya ilmu itu seperti itu Pak. Ketika kita ini baca kitab ya, kadang ada yang mudah, emang dimudahkan Allah. Tadi ada juga yang dibaca dibulak-balik gak ngerti-ngerti juga. Jangankan mustamenya, ustaz juga gak ngerti. Ada yang seperti itu, saking susahnya ilmu, apalagi kitabnya gundul gitu ya, kitab kuning, harokatnya gak ada, ini cara bacanya juga gimana nya. Itu apalagi waktu ngajinya dulu tukang tidur. Itu kita ngerasa apa ya? Terus terang aja gitu, makanya mustaminya pada tukang tidur kayaknya gitu. Kenapa? Karena ustadznya dulunya tukang tidur. Enggak tidur. Ya Allah. Itu ya. Jadi sekali lagi niatnya adalah ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu ya, ngerti kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan yang kita bahas, yang kita baca pada saat ini mudah-mudahan diberikan kemudahan. Makna daripada ibadah, ini makna ibadah. Kila diucapkan atau dibahasakan al-ibadatu lillahi ta'ala hirfatun ay mukassabun min kulli jihad. Al-ibadatu ibadah lillahi ta'ala itu, awasnya nih. Maksudnya di sini langsung diberi kata lillah, keterangan. Yang ibadahnya lillah benar karena Allah. Jadi bukan hanya namanya ibadah doang. Ibadah yang lillah karena Allah itu adalah hirfatun, kesempatan kerja. Hirfah itu kesempatan kerja. Yang ngasih kesempatan siapa kira-kira? Allah. Ini yang kita sekarang hadir ini yang diberi kesempatan kerja ini. Hari belajar teh kerja apa diem? Kerja ya. Bahkan diem juga kerja sebenarnya sih. Tidur kerja. Ngantuk dikit-dikit kerja juga sebenarnya. Jadi kesempatan untuk bisa kerja kita. Seperti ini orangnya, orang kebanyakan sekarang sedang rame-rame nyari kerja. Itu ya, sekolah dari mulai TK sampai perguruan tinggi tujuannya nyari kerja, padahal kerja itu capek apa seneng gitu. Gitu ya, capek apa seneng? Kan enaknya gak kerja tapi dapat. Ya model kita kan seperti itu ya. Nih model umat Kangjeng Rasul akhir zaman itu model gitu. Jadi kalau ibadah itu pengennya teh yang simpel ya, sebentar tapi pahalanya ya gede kan. Masya Allah seperti itu. Itu nyarinya jadi sebenarnya nyari sesuatu yang bikin capek. Betul ya? Nyari sesuatu yang bikin capek. Kenapa mau? Kenapa mau kira-kira? Karena ada ujrohnya gitu ya. Kenapa ada
ada gajinya. Kira-kira kalau kita nih dari pagi ya kerja sampai sore nggak digaji, mau nggak? Nggak mau. Betul Bu ya? Kira-kira Ibu setuju gak suaminya gitu? Iya. Ya Allah, pulang-pulang dilemparin gelasnya. Ya Allah. Itu ya, sama kita ibadah itu. Ternyata ada sebagian orang yang ketika ibadah niatnya apa? Pahala gitu. Ada ya. Jangan disolahin, salah katanya gitu, pahala. Ya. Itu kan kadang orang seperti itu kan, kita nyari pahala, betul gak? Kita sekarang berjamaah nih gitu ya, kenapa kita mau? Pahalanya gede, itu bahasanya, pahalanya gede. Itu bagi orang yang ngerti sebenarnya, betul gak? Tapi walaupun pahalanya gede, banyak yang gak mau gak? Ini banyak yang gak mau gak? Kira-kira apa ya, 4 RT ini sholat ke masjid semua apa enggak? Padahal sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat gede, belum ada tambahannya bonusnya. Terus yang lain itu mah cuma yang tertera aja gitu ya, dalam catatan aja 27 derajat itu pokoknya gitu, belum yang lainnya. Tetapi masih aja orang yang sholatnya masih di rumah, bahkan sholatnya nanti dijama, dikodo dengan sholat duha. Ada yang seperti itu. Ya kalau sekali 2 kali nggak apa-apa, ini mau tiap kali, wah itu mau kebangetan ya. Ada yang seperti itu? Nggak ada, insya Allah. Di Gramapuri nggak ada yang ngaku. Itu ya Bu ya, Masya Allah. Kan ada yang suaminya susah dibangunin, ada juga yang susah dibangunin siapa? Istrinya. Itu ya, jarang yang dua-duanya ini gitu. Tapi ada juga yang dua-duanya juga nggak bangun-bangun gitu. Ya Allah, dasar jodohnya sama-sama aja kedulnya. Gitu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita mangga ya. Masya Allah, ini teh hidayah taufik dari Allah. Kita bisa ya duduk di sini ya, mendengarkannya sepatah dua patah bahasanya, keterangan-keterangan para ulama. Ya jadi tadi apa, ibadah itu adalah kesempatan kerja. Ai mukassabun min kulli jihad, dari segala arah. Ya, jadi bukan hanya dalam satu arah saja, tetapi dalam segala arah. Min kulli jihad, kulnya itu kul jami, semuanya. Jadi ibadah itu bukan hanya satu saja, itu ya, bukan hanya sholat saja, itu ya, bukan hanya dari segi puasa saja, zakat, ibadah haji saja, tetapi ada lagi yang lain-lainnya. Makanya di sini mingkul di jihad yang dapat kita lakukan karena kita kasab gitu ya. Tapi dalam segala aspek itu ibadah itu jadi sifatnya umum. Bukan hanya bahasanya ibadah langsung kepada Allah, bahkan yang berhubungan dengan manusia itu. Bahkan dalam hadis ya, kita ngebuang duri di jalan itu juga ibadah. Gitu ya, ada jalan yang gelap, kita kasih penerangan listrik, itu ibadah bukan? Ibadah. Itu ya, Masya Allah. Kita ngasih makan peliharaan kita, ibadah enggak? Ibadah. Burung itu ya, oh yang punya burung ya. Yang punya burung, Masya Allah. Itu juga kita ngasih makan yang spesial, yang bagus, yang bergizi gitu ya. Hewan peliharaan mau bergizi gitu, makannya kitanya itu disono itu mah disuruh itu ya, Masya Allah. Tapi itu suka kadang jadi ini ya, burung itu biasanya kalau jam tengah malam itu bangun Pak, bahkan subuh yang paling ini itu ya, itu yang punya burung pasti ya, itu kalau waktu subuh itu
apa ya, cuit-cuitnya itu benar-benar itu. Betul gak? Ya Allah, bangun, udah bangun burung saja gitu. Yang punya burungnya masih pules saja gitu. Masya Allah, ini bukan tukang burung kan. Allah, jadi enggak sifatnya apa ya, satu arah, enggak. Jadi mingkul jihad dari segala arah. Masya Allah. Jadi ini membukakan apa ya, pemahaman kita. Jadi ternyata ibadah itu gitu ya, banyak sekali gitu. Dalam bahasanya banyak jalan menuju surga gitu, banyak mangga. Maka dengan sholat sunnah kita, atau dengan berjamaah, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan haji umroh, atau dengan silaturahimnya. Masya Allah, ini silaturahim kita. Ya, ini berjamaah itu diantara keuntungannya kita bisa silaturahim. Gitu ya. Masya Allah, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini kan dilarang gitu ya. Sebenarnya ada larangannya. Silaturahim itu ya Allah. Tapi dengan kita bisa nih duduk bersama, Masya Allah, ini jalan silaturahim. Bahkan kan kata baginda Rasul, man ahaba ayam sultalahu fi rizqihi wa yansahu lahu fi asari fal yasir rahim. Barang siapa yang menginginkan rizkinya berlimpah berkah dan juga umurnya panjang ma'al berkah, fal yasil rahimah, maka perpanjanglah tali silaturahim. Masya Allah, kita dapat beberapa fadilah, keutamaan. Makanya Rasul itu sangat dan sangat sekali menganjurkan kepada kita umatnya untuk sholat berjamaah. Itu kan dalam hadisnya, fala yantahiyan, bagi orang-orang yang masih ngaliyat gitu, sholatnya masih di rumah gitu, fala yantahiyan, kata Rasul, udah sekarang jangan diterusin gitu sholat di rumah. Kalau masih kekeh sholat di rumah, la ukharrikanna buyutahum, kata Rasul gitu, aku akan bakar rumahmu. Sampai begitu Rasul. Sebenarnya saking apanya? Sayangnya. Rasul itu saking apanya? Sayangnya kepada kita umatnya. La sholata li jaril masjid illa fil masjid, dalam hadis lainnya gitunya. Tidak sempurna seorang yang dekat dengan masjid, tetangga gitu kan, dekat dengan masjid, tetanggaan dengan masjid, tetapi sholatnya tidak di masjid. Itu dalam tata kota kan disebut tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, kiri kanan gitu ya. Ini kalau sampai ini 40 ada nggak ya sampai depan? Ada ya. Itu masih tetangga masjid gitu. Masya Allah, makanya salatnya nggak sempurna kalau tidak di masjid. Masya Allah, gitu ya. Maka ada ustadz yang suka nyindir gitu ya, jadilah kita suami yang soleh, katanya, jangan jadi suami yang solehah. Solehah itu sholatnya di rumah. Allah Akbar. Kalau masih tetap baik di rumah, kasih apa? Mungkin. Allah, gitu ya. Soklah kita belajar ya, belajar sholat berjamaah di masjid walaupun masih berat. Ini kelas berat Pak. Sholat subuh ini paling berat. Dia paling berat. Masya Allah, subuh itu. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita semakin diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba kalau saudara-saudara kita ya, insya Allah, kapan kita ya, betul gak? Ada yang 3 hari sampai yang 40 hari, Masya Allah. Itu sholat terus berjamaah. Bahkan kan padilahnya pun 40 hari itu, Masya Allah. Itu gak terbayang kita. Gitu ya, gak kebayang gitu. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah ya Pak. Itu sholat berjamaah di masjid. Terusin apa tadi, ibadah itu
lillah ya, ibadah yang karena Allah itu adalah kesempatan kerja. Jadi dari segala macam arah. Wahanu tuha al-khalwah. Nah, ada kiosnya gitu ya. Ada warungnya kalau kata kita mah. Ada warungnya nih. Nah kan kalau di satu daerah nggak ada warung susah Pak, betul gak? Betul gak? Kalau mau beli apa-apa susah gitu. Kalau kita zaman dulu di kampung kan gitu ya, rumahnya masih satu kilometer lagi ada baru satu, gitu. Ya Allah, nyari apa? Nyari buat beli sesuatu itu susah. Nah kalau deket bari komplit warungnya enak gak? Enak. Ternyata ibadah itu juga ada kiosnya. Sini dikatakan wahanu tuha, ada kiosnya ibadah. Apa kiosnya ibadah itu? Al-khalwah. Ini ya, al-khalwah. Al-khalwah itu mengasingkan diri, menjauhi keramaian. Gitu ya. Kalau sekarang kita lagi rame-rame nih, ibadah rame-rame. Nah nanti kita ibadahnya di hanut kita sebetulnya, yaitu khalwah, mengasingkan diri sendiri. Masya Allah, lebih enak, betul gak? Betul? Karena di rumah itu harus ada tempat nih, gitu ya, buat sholat sunnah malam. Boleh di rumah gitu kita bikin. Jadi kalau yang di rumah, musola di rumah untuk sholat sunnah tuh. Sholat sunnah malam, ya Allah enak ya Bu ya, kalau di saya bangun, ibu pertama bangunin suaminya, Pak bangun, kita sholat tahajud bareng, insya Allah anak-anak kita bangunin, nikmat gak? Nikmat, tapi belum pernah ngerasain. Ya bener gak? Ini kira-kira pernah apa enggak kita? Ya minimal atau seminggu sekali ya, betul gak? Cok ajarin ya, cobain gitu. Masya Allah, kita yang jadi imamnya tuh ya, kita yang jadi imamnya, istri kita, anak-anak kita jadi makmumnya. Masya Allah, kita akan mengangkatkan kedua tangan kita, mencurahkan keluhan-keluhan kita gitu ya ke Allah, diaminin sama istri anak-anak kita. Ya Allah, waktu nangis, ya Allah, kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khalwah, itu mengasingkan diri. Aidukanuha muhaddasatu sirma Allah, jadi bercengkrama dengan secara rahasia sendiri-sendiri ma Allah beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Haitsula ahada, di mana di sana itu tidak ada seorang pun kecuali kita dengan Allah Subhanahu. Masya Allah. Ini makanya sebelum ada kewajiban sholat, para nabi itu wajib ya, bangun malam itu wajib. Kalau bagi nabi itu wajib, sunnah itu ya bagi kita. Kalau bagi nabi sebelum ada kewajiban 5 waktu sholat itu bangun malam itu setiap malam. Masya Allah. Yang sudah kita ketahui bahwa nabi itu masuk, derajatnya tinggi, sudah ada jaminan selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, udah ada jaminan ahli surga. Tapi ibadahnya Masya Allah diceritakan dalam hadis-hadis sampai bengkak kakinya, betul nggak? Masya Allah. Kalau kita ada sih yang bengkak, kita juga gitu kakinya, tapi asam urat gitu ya. Tapi Rasul yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ibadahnya Masya Allah itu ya. Kapan kita Pak? Insya Allah ya, niatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Bu? Siap Bu? Ada gak? Ada. Bu siap Bu ya? Bangun suaminya, bangunin tuh. Cipratin dikit yang beb, yang bangun gitu ya. Insya Allah. Ini kalau gak bangun juga seember. Ya Allah, biar kita ngerasain lah, kita tuh sebulan sekali gitu ya, kita bangun berjamaah itu sholat malam
sama istri dan anak-anak kita. Cobalah gitu, jangan ke mall saja gitu ya, jangan ke mall saja. Tuh, itu nyadukan khalwah ibadah dengan khalwah mengasingkan diri. Ya Allah. Wa rasumaliha, nah ada modalnya. Wa rasumaliha, dan ada modalnya ibadah. Apa modalnya ibadah itu? At-taqwa, yaitu takwa. Makanya hebat gini masjid jamiat takwa. Nih orang-orangnya muttaqin. Artinya orang-orang yang takwa. Masya Allah. Harus sesuai dong dengan apa? Dengan masjid. Di masjid juga udah at-taqwa. Masa kitanya belum mutakin juga, tuh ya. Takut tuh sok bangun malam, tuh ya. Aslu halil ibadah siyanatun nafs. Jadi takwa di sini diartikan di sini siyanatun nafs amma tastahiqu bihil uqubah. Tuh. Jadi menjaga diri dari sesuatu yang menghakkan itu disiksa gitu. Awas ya, menjaga diri kita dari hal-hal perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan siksa. Oh, itu modalnya gitu. Jadi entong pikas sebelen Allah gitu. Cek bahasa Inggris nama gitu. Jangan membuat Allah murka gitu ya. Kenapa? Kalau Allah sudah murka, bukan hanya si entu saja yang kena, tapi si ono-onohnya juga kena. Karena ada yang suka ngomong begitu ya, ini kan yang bikin dosa saya kan gitu. Yang disiksa juga, ya iya. Yang di situ yang disiksa kita juga kena. Insyaallah. Bahkan ada cerita dalam majelis susahnya kalau masalah gitu. Dulu pernah ya Nabi Isa berjalan ke sebuah kampung itu yang subur makmur gemahrifah kalau jenak. Masya Allah. Ketika datang waktu yang lain, tahun yang lain, datang lagi lah Nabi Isa ke satu daerah itu. Ternyata daerahnya sudah hancur lebur, seperti kampung mati itu. Pas itu ditanya ya, penduduk kampung itu ditanya oleh Nabi Isa, ini kenapa? Apa yang menjadi sebab kampung yang dulunya subur makmur sekarang sudah menjadi hancur? Nah, diceritakanlah bahwa dulu pernah melewat seorang yang pembuat zina, kalau sekarang gitu peswew gitu ya. Peswew itu apa sih? Dongdotnya. Tahu dongdot gak? Dongdot itu ya, PSK dan sebagainya. Pernah katanya gitu melewati daerah ini di hulu sana, di hulu sungai, dan dia mencuci muka, tangan dan kakinya itu di atas sana. Airnya ngalir ke bawah ke perkampungan sana gitu. Masya Allah. Terus datanglah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Padahal cuma lewat doang. Apalagi si pembuat dosanya itu, si pembuat zinahnya itu ada di daerah kita. Masya Allah. Artinya makanya hati-hati. Maka adanya amar ma'ruf nahi anil munkar. So kita ya ajak tetangga kita, sekali-kali jangan kita saja ibadah teh. Kita seolah-olah yang masuk surga teh cuma kita doang gitu. Ajak-ajak tetangga kita gitu ya. Nih kayak saudara-saudara kita, Masya Allah, itu ya yang ngajak setiap kali keliling gitu untuk mengingatin saudara-saudara kita untuk bisa beribadah. Masya Allah. Itu bentuk sayang kepada saudara. Itu bentuk sayang daripada saudara kepada saudaranya yang lain. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya. Nah itu min fi'lin aw tarkin tuh. Jadi sesuatu itu bisa pekerjaan ataupun meninggalkan pekerjaan. Pokoknya menjaga diri kita dari segala sesuatu yang bisa mengundang azab siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir warabhuha. Nah, itu kan nanti
ada modalnya, ada warungnya kalinya. Karena ketika ada satu pekerjaan, ini mah ilustrasi aja sebenarnya, dibikin seperti ada satu toko katanya. Pekerjaannya apa sih toko? Jual beli. Terus harus ada apanya? Modalnya. Gitu ya, betul gak? Kita bisa bangun pokok, modalnya gak ada. Kira-kira bisa jualan gak? Tadi sudah ada tokonya, udah ada gitu ya, pekerjaannya udah ada, terus modalnya juga ada. Nanti setelah itu terus kita olah, pasti ada apanya? Keuntungannya. Betul gak? Kalau kita kerja nyari untung apa nyari rugi kira-kira? Untung. Jualan nyari untung nyari rugi? Bu, nyari untung, bukan nyari buntung. Maka di sini ada rubuha, ada keuntungan bati daripada ibadah. Apa? Al jannatu. Apa bu? Al jannatu. Apa pak? Pak? Ini diem banyak. Kayak gak mau gitunya. Apa tuh keuntungannya? Surga. Masya Allah. Jadi ibadah itu akhir-akhirnya keuntungan yang kita peroleh apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keuntungan, awas ya, keuntungan daripada ibadah. Aidarul sawab wa ma fiha. Jadi surga itu adalah tempatnya pahala. Makanya nggak kelihatan di dunia mah. Awas ya, kalau kita nyari-nyari ya di masjid ya, nyari-nyari ini pahalanya di mananya? Di pahajiburan apa gitu? Enggak, nantinya di jannah. Harus sawab. Bisanya tempat pahala itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seandainya ya, seandainya yang ngasih pahala Pak Haji DKM, Pak Haji itu, yang sebulan yang tidak pernah absen sholat berjamaah setiap bulan. Nah bulannya itu terakhirnya bisa berangkat umroh. Kira-kira masjid ini penuh apa enggak nih? Penuh apa enggak nih? Oh itu bisa nanti ke Pak Haji, pulangnya nanti nyicil. Itu tenang ya, tinggal daftar ke Pak Haji. Setelah pulang dari sana nyicil, mumpung nanti ada kesempatan sekarang nih, insya Allah bulan wah iklan nih ya nggak apa-apa, iklan kebaikan, betul gak? Orang lain saja yang di TV iklan paha nggak malunya, sekitar iklanin umroh masa malu. Mudah-mudahan nanti ada kan, lumayan kan ya, seorang bisa tuh bisa 2 juta Pak Haji ya. Oh itu bisa ikut juga kita. Allah, nggak apa-apa, betul gak? Kita mengiklankan kebaikan dan bukan keburukan gitu. Masya Allah, insya Allah. Sekarang jangan banyak pikiran, takutnya nanti datang COVID bukan 19 lagi nanti mah. Takutnya gitu, nggak ada lagi kesempatan ke sana. Coba gimana? Masya Allah, sekarang udah 2 tahun ya. Masya Allah, kerasa gak Pak? Kerasa. Yang banyak duit kerasa banget, betul gak? Yang sudah punya tabungan kerasa, apalagi yang gitu ya, yang punya tabungan, saya yang punya uang kerasa banget gitu, apalagi yang belum nabung gitu ya. Masya Allah lah. Mudah-mudahan ini benar satu jalan. Allah sudah ngasih jalan ke kita. Ini ada orang yang suka ngomong belum ada panggilan Ustaz gitu. Ini main dipanggil siapa kita? Panggil ke Allah gitunya. Ya Allah, kita sudah dipanggil, diundang gitu ya. Dulu zaman Nabi siapa? Ibrahim alaihi salam. Kita sudah. Makanya ketika ke sana kita ngomongnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah itu apa? Ya itu ngeinuk panggilan, apa sih? Ngejawab labbaik itu. Cuma bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya apa sih labbaik itu? Iya, ya kalau kita dipanggilnya Pak Kirno, iya saya, kayak gitu. Itu labbaik itu gitu.
Yang manggil Allah. Yang manggil itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang manggil itu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Gitu. Kira-kira mau gak kita? Mau bener. Ini ada 3 orang apa 4 orang ya Pak Hajinya. Ini mau apa enggak nih? Ya Allah, gitu. Mudah-mudahan ya kita diberikan nasib dan juga nasab untuk bisa berangkat ke tanah suci beribadah haji dan umrah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mulai itu daftar ke Pak Haji Burhan. Ke saya juga nggak apa-apa ya. Itu jangan langsung ke Pak Haji ya, melalui saya dulu gitu. Insya Allah. Terusin lah, jadi promosi ke Pak Haji ya. Insya Allah. Terusin terakhir, udah beres ya. Wa ma fiha, sedikit lagi. Wa ma fiha, dan segala kenikmatan fiha yang ada di dalam surga. Itulah keuntungan daripada ibadah. Karena ada orang yang ngomong, wah yang ibadah, yang sholat saja apa teh dunianya belangsak. Tadi yang ngomong gitunya, ya orang kalau ada golok dikadek idanya. Itu ada orang seperti itu ya. Saya yang ibadahnya susah. Mending saya mah gak ibadah nih tuh. Dunia saya banyak. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah ketukar itu otaknya. Maksudnya ibadah kita nanti ada keuntungannya, yaitu al-jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tempat pembalikan kita orang mu'min. Itu orang mu'min itu kembalinya kemana? Lijananiha, kan gitu. Jadi tempat orang mu'min itu kembalinya ke surga, tempat kembalinya orang kafir li jahannam, ke neraka jahanam. Yakin kita akan kembali ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya lakukan segala ibadah dari segala macam jalan, dari segala macam arah. Yang mudah-mudahan semuanya diniatkan lillah, niatnya lillahi ta'ala, karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya, keberkahan yang untuk kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan semuanya menjadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.